Pemirsa, mendung tak dapat dibendung, hujan rintik kini berwujud mikroplastik. Tanpa disadari, kesehatan makin diuji. Seberapa bahaya hujan yang kini disebut mengandung mikroplastik? Berikut dialog rekan Yudi Handoyo bersama pakar kesehatan Diki Budiman dan Kepala Lab Mikroplastik Ekoton Rafika Aprilianti. Mikroplastik, mikro itu kan kecil ya, plastik itu mungkin apakah materi plastik itu ada di udara? Apakah maksudnya seperti itu, Kak Rafika? Apa sebenarnya itu? Ya, jadi kalau kita ngomongin plastik yang pada umumnya yang besar, tutup botol plastik dan sebagainya, itu tersusun dari 16.000 senyawa kimia dan 38%-nya itu adalah plasticizer, yang mana itu adalah pengganggu hormon. Nah, plastik yang besar itu karena faktor cuaca, faktor panas, kemudian faktor UV dan lain sebagainya, dia akan bisa terdegradasi menjadi potongan yang lebih kecil, namanya mikroplastik, yang ukurannya kurang dari 5 mm. Jadi itu tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, harus menggunakan mikroskop seperti itu. Apa saja yang akhirnya berpotensi menyebabkan mikroplastik? Tadi dibilang botol minuman plastik ya, apakah ada yang lainnya? Seperti misalnya ini kan banyak yang menggunakan plastik seperti ban kendaraan, itu ketika kena aspal kan panas. Apakah yang kayak gitu juga punya potensi gitu, Kak Rafika? Iya, betul. Berdasarkan penelitian yang telah Ekoton lakukan di bulan Mei sampai Juli 2025, Ekoton melakukan penelitian mikroplastik yang ada di udara. Jadi mikroplastik yang ada di air hujan itu asalnya dari udara yang terkontaminasi oleh mikroplastik. Kemudian mikroplastik yang dari udara itu adalah dari aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya, yang kami temukan kategori paling banyak menyumbang mikroplastik di udara adalah 50% dari pembakaran sampah. Kemudian yang kedua dari aktivitas transportasi, artinya pengikisan ban kendaraan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu dari industri tekstil gitu, laundry dan sebagainya gitu. Berarti termasuk aktivitas masyarakat ini sendiri gitu ya, Kak Rafika ya? Saya ke Pak Diki kalau gitu. Pak Diki gimana nih Pak? Berarti keseharian masyarakat ini kan tidak lepas daripada plastik, material plastik begitu. Ternyata ini mengakibatkan hal seperti ini. Berarti kan ini sulit untuk bisa diatasi ya, karena kan berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat, Pak Diki. Ya, kita harus sadari ya bahwa kita saat ini hidup di era modern ini tidak lepas, bahkan jauh lebih banyak tantangan atau risiko kesehatan atau disebut dengan hazard ya. Hazard ini potensi yang mengancam kesehatan kita. Nah, tapi hazard ini bisa menjadi betul-betul disaster ataupun menjadi masalah ketika kita tidak melakukan mitigasi. Karena sekali lagi dibanding 100 tahun lalu ya, saat ini kita menghadapi bukan hanya mikroplastik yang memang sudah menjadi bagian dari siklus ekologi global selain air dan karbon ya. Kedua adalah kita juga menghadapi bahkan dalam makanan ada pestisida. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan artis Nikita Mirzani terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap dokter kecantikan Reza Gladys. Nikita divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nikita terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Usai mendengar vonis, Nikita Mirzani menyatakan akan melakukan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga, kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Banding kecewa nggak sih ada banding? Kecewa yang nggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Sudah selesai dan tidak. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta 11 tahun kurungan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rama Romadona, Dede Rudi, iNews melaporkan.
Kejaksaan Agung menghormati vonis 4 tahun selebritas Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan. Vonis jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 11 tahun. Kita tuntut kan 11 tahun. Ya, kita menghormati prinsipnya keputusan yang dibuat oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sampai saat ini penuntut umum akan masih mempunyai waktu, batas waktu akan menyatakan apakah nanti pikir-pikir atau upaya hukum terserah nanti menerima atau tidak nanti. Penuntut umum menyatakan pikir-pikir dulu dalam waktu batas waktu sesuai ketentuan 7 hari untuk menyatakan kalau itu banding atau tidak. Sementara itu pemirsa, Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi yang menyeret suaminya Harvey Muiz. Terkait hal itu, vonis Harvey 20 tahun penjara sebagai terpidana kasus korupsi tata kelola timah dapat dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan itu dikirim kuasa hukum Sandra Dewi ke Majelis Hakim pada hari Selasa. Pencabutan gugatan dilakukan setelah Sandra Dewi menerima putusan terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto berujar setelah menimbang para pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan tertanggal 28 Oktober 2025 yang pada pokoknya bahwa pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap. Terkait hal itu, maka hakim menetapkan, menerima, dan mengabulkan pencabutan keberatan pemohon. Sebelumnya, aktris Sandra Dewi mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyitaan aset pribadinya oleh Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi timah suaminya Harvey Muiz. Sementara itu, Harvey Muiz telah divonis 20 tahun penjara dan dibebankan uang pengganti 420 miliar rupiah dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Hakim juga memutuskan aset-aset Harvey dirampas untuk negara. Selain aset atas nama Harvey, ada pula aset atas nama Sandra Dewi yang dirampas. Aset itu diantaranya 88 tas mewah berbagai merek, mobil, perhiasan, hingga rekening deposito 33 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap jika dipanggil KPK untuk memberi keterangan terkait dugaan korupsi kereta cepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. KPK bahkan sudah sejak awal tahun 2025 mengumpulkan informasi dan data untuk membangun konstruksi perkara ini. Perkara tersebut saat ini sedang dalam tahap penyelidikan di KPK. Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan bagi tim. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku siap memberikan keterangan kepada KPK. Mahfud merupakan salah satu pihak yang vokal menyuarakan dugaan penggelembungan anggaran dalam pembangunan WUSH. Iya, kalau dipanggil saya akan laporkan. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Yang saya laporkan itu KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong udah ramai duluan kan. Saya ngomong karena udah ramai.
makanya KPK memanggil orang yang ngomong sebelumnya itu kan banyak banget dan punya data dan pelaku. Kalau saya itu kan pencatat aja. Proyek WUS digarap dengan skema patungan, yakni 60% Indonesia dan 40% Cina melalui PT KCIC. Nilai investasinya senilai 120,6 triliun rupiah. Kemudian PT KAI yang merupakan ketua konsorsium BUMN dalam proyek ini menanggung beban utang 6,9 triliun rupiah untuk pembayaran pembengkakan biaya proyek WUS. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat WUS yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan dari manfaat sosial. Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Bahasa Indonesia akhirnya resmi masuk ruang perkuliahan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Sindo Siang.